Oke, baik, selamat siang. Sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan memanggil absen ya. Farah Faradina, ya, hadir. Priscilia Poges, hadir. Anggi Wehanto, hadir. Oke, pertemuan kita kali ini, materi kita pada saat ini tentang gejala sosial, klasifikasi, dan karakteristik. Gejala sosial adalah kegiatan masyarakat melahirkan gejala sosial yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Gejala sosial muncul dari berbagai fenomena maupun masalah sosial, baik masalah yang berasal dari individu maupun masalah yang asalnya dari kelompok sosial. Berdasarkan masalahnya, gejala sosial diklasifikasi menjadi beberapa macam. Yang pertama, gejala sosial akibat problem ekonomi. Merupakan gejala sosial yang timbul akibat adanya masalah di bidang ekonomi. Akibat problem ekonomi dapat terlihat ketika banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Yang kedua, gejala sosial akibat problem politik. Selanjutnya, yaitu gejala ini muncul di lingkup politik dan biasanya melibatkan para pejabat politik di suatu wilayah tertentu. Contohnya, adanya praktik korupsi. Yang ketiga, gejala sosial akibat problem kebudayaan. Adanya gejala sosial akibat problem kebudayaan ini, gejala sosial yang paling sering muncul di masyarakat karena lingkup permasalahannya yang cukup luas. Contohnya, akibat problem kebudayaan ini yaitu kejahatan atau tindak kriminal yang timbul di tengah masyarakat, perceraian, kenakalan remaja, serta konflik rasial dan keagamaan. Selanjutnya, karakteristik gejala sosial. Yang pertama, bersifat kompleks atau rumit. Gejala sosial dikatakan kompleks atau rumit karena di dalamnya terdapat hubungan antara manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktor ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga budaya, psikologis, politik, dan agama. Selanjutnya, beraneka ragam. Mengapa disebut beraneka ragam? Karena akibat problem ekonomi tidak dapat disamakan dengan gejala sosial. Akibat masalahnya agama, budaya, ataupun politik. Meskipun terdapat hubungan antara berbagai gejala tersebut. Selanjutnya, tidak bersifat universal. Mengapa disebut tidak bersifat universal? Karena hanya dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial atau budaya masyarakat tertentu saja. Oleh karena itu, gejala sosial yang muncul di wilayah tertentu belum tentu sama dengan gejala sosial yang muncul di wilayah lainnya. Selanjutnya, bersifat dinamis. Karakteristik ini muncul karena mengacu pada perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah atau dinamis. Akibatnya, peristiwa dan gejala sosial yang timbul menjadi cepat berubah. Mengapa demikian? Seperti misalnya contohnya, pergantian mode pakaian yang terus berganti setiap saatnya atau setiap tahunnya. Selanjutnya, bersifat konstekstual. Gejala ini bersifat konstekstual, artinya gejala sosial memperhatikan situasi yang ada di sekelilingnya, baik tradisi, kebiasaan, norma yang berlaku, serta kondisi individu yang ada di sekitarnya. Yang terakhir,
sulit diprediksi. Mengapa sulit diprediksi? Karena gejala sosial cenderung sulit untuk diprediksi karena sifatnya yang kompleks, abstrak, dinamis, dan konstekstual. Namun, meskipun begitu, gejala sosial tetap dapat diatasi dengan adanya kerjasama dari kelompok. Gejala sosial juga dapat dikendalikan, salah satunya yaitu menggunakan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke, itu penjelasan materi pada saat ini. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian gejala sosial. Kegiatan masyarakat melahirkan gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia. Gejala sosial muncul dari berbagai fenomena maupun masalah sosial, baik masalah yang berasal dari individu maupun masalah yang asalnya dari kelompok sosial. Bisa dimengerti? Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini. Torang akan lanjut di minggu depan materi selanjutnya. Jangan lupa di rumah baca-baca buku dan terus dievaluasi agar berikut torang mendapat materi yang lebih bagus dari ibu. Dan jangan lupa belajar baik-baik. Terima kasih.